Selamat pagi, kembali lagi bersama Ibu Iin. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ayo kita mulai ya. Ini adalah diagram perubahan wujud benda. Untuk bisa memahami proses yang terjadi, perhatikan arah panahnya. Oke, paham ya? Yang berikut, perubahan wujud benda artinya perubahan dari satu fase benda ke keadaan wujud benda yang lain. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. 3 wujud zat atau benda ini dapat berubah melalui peristiwa membeku, menguap, mencair, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kita bahas ya. Mengapa benda dapat berubah wujud? Karena terjadi peristiwa penyerapan dan pelepasan kalor dari benda tersebut. Perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Artinya perubahan benda cair menjadi padat. Mengapa zat cair bisa membeku? Karena terjadi pelepasan panas dari zat cair. Contohnya, air dalam freezer, lilin yang cair akan beku kembali saat apinya dipadamkan. Yang kedua, mencair. Artinya, perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Mengapa ini bisa terjadi? Karena terjadi penyerapan panas. Contohnya, mentega diletakkan di atas panci yang panas. Apa yang terjadi? Pasti mentega tersebut cair. Yang ketiga, menguap. Artinya perubahan wujud benda cair menjadi gas. Mengapa dapat terjadi menguap? Karena terjadi penyerapan panas. Contohnya, air yang dimasak terus-menerus akan habis, atau makanan yang panas itu akan terjadi penguapan. Yang keempat, mengembun. Artinya peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Mengapa dapat terjadi mengembun? Peristiwa ini terjadi karena pelepasan kalor. Contohnya, pada pagi hari di lapangan, rumput akan terlihat basah meskipun tidak ada hujan. Yang kelima, menyublim. Artinya, perubahan wujud benda padat menjadi gas. Mengapa menyublim dapat terjadi? Karena adanya penyerapan kalor. Contohnya, di lemari ada camper. Ini lama-kelamaan akan habis karena terjadi menyublim. Yang terakhir, mengkristal. Artinya, perubahan wujud dari gas menjadi padat. Mengapa benda dapat mengkristal? Karena pada peristiwa ini terjadi pelepasan kalor. Contohnya, uap air menjadi salju. Atau kalau di rumah ada botol madu, sering terlihat butiran-butiran gula pada permukaan mulut botol tersebut. Nah, itulah 6 perubahan wujud benda. Oke, paham ya? Ada pula wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Yang pertama, akibat dari pembakaran. Yang kedua, akibat dari pelapukan. Pelapukan ini dapat terjadi karena perubahan waktu, peristiwa alami dalam benda itu sendiri. Dan yang ketiga,
pemasakan. Ini artinya pematangan, contohnya pada buah. Berikut ini tugas yang akan kamu kerjakan. Yang pertama, lengkapilah angka-angka yang ditunjukkan pada skema perubahan wujud benda. Nah, hati-hati, perhatikan bentuk atau wujud bendanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah di sini tentukan perubahan wujud benda pada dua gambar berikut. Yang pertama ini adalah gambar batu es dimasukkan ke dalam gelas, peristiwanya apa? Dan yang kedua gambarnya adalah gambar petani garam. Oke, jelas ya? Oke. Nah, di sini ada Ibu lengkapi juga contoh-contoh dari masing-masing peristiwa perubahan wujud benda. Dapat kamu lihat satu persatu ya. Ini proses membeku atau peristiwa membeku. Ini peristiwa mencair, pasti kenal ya, ini coklat, paling enak. Kalau kena panas dia pasti mencair. Peristiwa menguap. Peristiwa mengembun. Ini perhatikan ada tadi pada soal yang gambar. Peristiwa menyublim. Ini gambar camphor yang sering dibuat di lemari orang tua kamu. Gambar peristiwa mengkristal salju. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.